Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Ananda kelas 3 semuanya. Ya, kali ini kita akan belajar bersama tentang hak dan kewajiban bertetangga. Pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat ya. Yuk, tepuk keren dulu. Tepuk keren. Aku keren. Kamu keren. Semua keren. Selanjutnya, kita baca teks berikut ini yuk. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu pernah mengenal tetangga? Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Suka kamu memiliki tetangga? Ya, setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik. Kali ini kita akan belajar tentang menemukan kalimat salam dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks. Teks percakapan adalah teks yang bersifat pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita baca, simak teks percakapan berikut. Temanku, tetangga baruku. Cici, ibu, aku memiliki teman baru, namanya Helena. Rumahnya tidak jauh dari rumah kita. Ibu, kamu pasti senang punya teman dekat rumah. Cici, iya ibu, kata bu guru, kita harus mengenal tetangga. Ibu, betul Cici, kita hendaknya mengenal baik tetangga kita. Cici, iya bu, aku senang berteman dengan Helena. Ia pandai menyanyi, suaranya sangat merdu. Ibu, sebaiknya kamu ajak dia bermain ke rumah Cici. Kenalkan dia sama ibu dan ajak dia bermain sama. Cici, baik bu, terima kasih sudah mengizinkanku bermain bersamanya. Nah, kita sudah menyimak percakapan Cici dan ibunya. Pada teks percakapan tersebut terdapat beberapa kalimat saran, yaitu kata bu guru, kita seharusnya mengenal tetangga. Kita hendaknya mengenal baik tetangga. Sebaiknya kamu ajak main dia ke rumah Cici. Nah, itu dia tentang kalimat saran percakapan teks Cici dan ibunya. Selanjutnya kita akan menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu, misalnya kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahannya. Ayo kita baca teks berikut ini dengan suara nyaring. Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Gimana? Kalian sudah membaca teks tersebut juga kan? Nah, selanjutnya kita cek ya. Di dalam teks tersebut terdapat kalimat sarannya, yaitu ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Gimana? Kalian sudah paham anak-anak? Selanjutnya, kita akan menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. So, simaklah teks berikut ini. Berbagi hasil panen. Dedi memiliki pohon mangga di halaman rumahnya. Pohon mangga itu sedang berbuah lebat. Hari Minggu, Dedi dan ayahnya memanen pohon mangga tersebut. Hasil panen buah mangga sangat melimpah. Ayah Dedi menyarankan untuk membagikan hasil panen mangga mereka kepada tetangga. Nah, ada permasalahan. Dedi ingin membagikan hasil panennya kepada tetangga. Dedi tidak melakukannya sendiri. Saran,
Dedi sebaiknya meminta bantuan temannya untuk membagikan hasil panennya. Pembelajaran keempat, menyajikan kalimat permasalahan dan saran dalam bentuk bagan. Informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau diagram. Bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Ayo simaklah teks berikut ini. Sore hari, Ale duduk di taman yang tidak jauh dari rumahnya. Ale melihat Badung di taman tersebut. Ale tidak sengaja melihat Badung mencoret-coret pagar taman. Dari sini kita akan melihat bila dibuat menjadi bagan, maka permasalahannya Badung mencoret-coret tembok pagar taman. Kemudian kita beri 2 panah. Saran pertama, sebaiknya Badung tidak membuat coretan di tembok. Saran yang kedua, seharusnya Badung merawat pagar tanaman. Gimana? Kalian sudah paham? Ya, kita akan menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Ayo kita simak teks berikut. Kita mempunyai tetangga di sekitar tempat tinggal kita. Hubungan kita dengan tetangga harus dijaga agar kita aman dan tentram. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tidak tercipta jika warga tidak saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. Setiap warga harus menyadari kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Kalimat penyelesaiannya, suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tercipta karenanya ada sikap saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. Selanjutnya, menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil pengamatan lingkungan bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat didasarkan teks yang kita baca. Setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut, kita dapat menuliskan pendapat. Itu pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Ayo kita baca teks berikut ini. Wabah demam berdarah. Ayah Made terkena demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit yang berbahaya dan menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Pak RT mengadakan kerja bakti, kebersihan, dan beliau berpesan 3 hal. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sebaiknya kita menguras bak penampungan air seminggu sekali. Botol-botol bekas hendaknya dikubur agar tidak menjadi sarang. Setelah membaca teks tersebut, permasalahannya, Ayah Made terserang demam berdarah. Kalimat penyelesaiannya, 1. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 2. Sebaiknya kita menguras bak penampungan air seminggu sekali. Ketiga, botol-botol bekas hendaknya dikubur agar tidak menjadi sarang nyamuk. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran ini membuat kalian semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan menggunakan kalimat saran yang